Ibu mertua terlalu sering membanggakan rumah ini kepadaku. Dia seolah-olah berpikir kalau aku tidak akan bisa hidup kalau tidak tinggal di sini. Bisa-bisanya dia melarangku membawa Bagas berobat, padahal sangat jelas dia tahu sejak pagi cucunya itu demam. Aku tidak peduli dengan apa yang wanita itu katakan, karena yang terpenting bagiku saat ini adalah kesehatan Bagas. Jika nanti setelah kembali dari tempat praktik bidan Rina, dia tidak memberiku izin memasuki rumah ini, itu akan aku jadikan alasan agar kami tinggal terpisah. Aku ingin lihat apakah Mas Bimo masih akan tetap bersikeras untuk hidup serumah dengan keluarganya. Namun, entah kenapa aku tidak percaya dengan ucapan ibu mertua. Itu pasti hanya sekadar gertakan supaya aku menuruti keinginannya. Mana mungkin dia berani mengusirku. Itu sama saja dia juga mengusir anaknya, orang yang memenuhi kebutuhannya. Saya nggak masalah jika tidak tinggal lagi di rumah ini. Yang penting anak saya sehat. Aku dengan tegas memberikan jawaban itu kepadanya. Kamu dari dulu selalu paling sok, padahal nggak punya apa-apa. Dia melihatku dengan tatapan tajam. Ibu sebagai orang tua yang lebih berpengalaman daripada saya, harusnya lebih tahu kondisi Bagas. Apa ibu tidak memiliki perasaan sama sekali? Saya keluar rumah bukan untuk main-main, tapi bawa Bagas berobat. Kesabaranku telah hilang menghadapi ibu dari suamiku itu. Terserah jika dia menganggapku sebagai menantu yang tidak menurut kepada mertua. Tanpa mendengar balasan apapun lagi dari wanita itu, aku segera menghampiri Bu Dewi yang telah menungguku. Aku sambil menggendong Bagas, segera menaiki kendaraan roda 2 miliknya, lalu kami pun meluncur meninggalkan rumah. Setelah tiba di tempat praktik bidan Rina, kami pun duduk menunggu antrean. Untung saja hanya beberapa orang yang menantikan giliran. Jadi, Bagas tidak perlu menunggu lama untuk segera diperiksa. Akhirnya, bidan Rina pun melakukan pemeriksaan. Udah berapa hari demamnya, Bu? Tanya wanita berpakaian putih itu kepadaku. Sejak pagi, Bu. Biasanya kalau udah minum obat dari Bu Bidan, udah enakan. Tapi kali ini, walaupun panasnya udah mulai turun, anak saya tetap nangis. Aku pun menjelaskan tentang keadaan Bagas sejak pagi tadi kepadanya. Bidan itu akhirnya mengarahkan alat penerang ke arah mulut Bagas. Ada bintik-bintik putih atau luka kecil yang terdapat pada langit-langit. Aku sangat terkejut. Pantas saja dia selalu menangis saat akan minum susu dan makan. Ternyata sariawan, Bu. Saya akan kasih obat untuk penurun panas dan penyembuh sariawan. Biasanya 1 atau 2 hari bintik-bintik itu sudah kering. Bidan Rina memberikan penjelasan, lalu meminta asistennya untuk menyiapkan obat yang Bagas butuhkan. Setelah menyelesaikan administrasi, aku dan Bagas beserta Bu Dewi segera meninggalkan tempat itu. 5 menit dalam perjalanan, kami pun tiba. Bu Dewi memarkirkan motornya di depan rumah mertuaku. Sungguh, aku sangat terkejut karena pintu dan jendela ditutup. Aku beberapa kali memanggil ibu mertua sambil mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Bu Dewi pun memintaku menunggu kepulangan Mas Bimo dari kantor di rumahnya saja. Aku sangat berterima kasih kepada wanita itu. Waktu menunjukkan pukul 5:25 WIB sore. Mas Bimo akhirnya pulang. Sebelumnya, aku telah mengirimkan pesan kepadanya untuk memberitahukan kalau aku dan Bagas sedang berada di rumah Bu Dewi. Dia pun menghampiri kami terlebih dahulu sebelum masuk rumahnya. Bagas gimana sayang? Dia langsung melontarkan pertanyaan setelah aku mencium punggung tangannya. Alhamdulillah udah enakan, Mas. Untung tadi Bu Dewi ngantar kami berobat. Aku melihat ke arah Bu Dewi yang sedang duduk di sofa. Mas Bimo pun langsung mengucapkan terima kasih kepada wanita berhati baik itu, lalu kami berpamitan. Mas Bimo mengetuk pintu rumahnya sambil mengucapkan salam. Tidak menunggu lama, ibu mertua pun membukanya dan langsung menatapku. Entah apa yang wanita itu pikirkan saat ini. Apa mungkin dia kesal karena aku kembali berdiri di depan rumahnya? Ibu kenapa tutup pintu sore-sore? Biasanya pintu selalu terbuka saat aku pulang. Mungkin Mas Bimo merasa heran melihat keadaan rumah yang tidak seperti biasanya.
kenapa wanita ini masih berani kembali ke rumah ini? Ibu mertua langsung menunjuk wajahku. Maksud ibu apa? Mas Bimo tampak bingung. Dia udah berani keluar rumah tanpa izin suaminya. Aku ingin tersenyum mendengar kalimat yang keluar dari mulut wanita itu. Bawa anak berobat gak perlu minta izin aku, Bu. Bagas sakit dan ibu tahu itu. Untung saja punya tetangga baik. Keluarga sendiri malah gak peduli. Aku sangat senang mendengar jawaban dan penjelasan Mas Bimo. Ibu mertua akhirnya memasuki rumah. Sementara aku, Mas Bimo dan Bagas turut mengikuti. Aku sangat bangga memiliki suami seperti Mas Bimo hingga detik ini. Semoga dia tetap menjadi pendamping hidup yang bertanggung jawab dan mampu menjaga hati agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Tiba-tiba, aku dikagetkan Rati yang keluar dari kamarku dan Mas Bimo. Apa yang dia lakukan di dalam sana? Biasanya kalau aku keluar rumah dalam waktu tidak sebentar, pasti ingat mengunci pintu. Namun, karena tadi mungkin panik saat akan membawa Bagas berobat, aku melupakan kebiasaan itu. Ini punya siapa, Kak? Ratih menunjukkan kalung berlian pemberian mama saat aku masih SMA dulu. Berani-beraninya gadis itu membuka koperku. Jawaban apa yang akan Clara berikan kepada Ratih?